Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 9 dengan saya Zulfatun Nikmah dan teman saya Khalid Saditama, Cindy Lestari Ningsih, dan Adam Pangestu. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan jenis feature dan lead berita dari hasil analisis kelompok kami. Berita yang pertama adalah bimbang mahasiswa kembali belajar di kampus saat pandemi. Menurut saya, judul dari berita ini sudah baik karena dari judul ini sudah dapat menarik perhatian pembaca, mencerminkan isi dalam beritanya, tidak bermakna ganda, akurat, jelas, dan ringkas. Dan selanjutnya, feature dalam berita ini adalah setelah berbulan-bulan mengikuti perkuliahan jarak jauh karena pandemi COVID-19, Kemendikbud mengizinkan kuliah kembali digelar tatap muka. Dan menurut saya, jenis feature dalam berita ini adalah feature human interest karena dalam berita ini mengedepankan sisi kemanusiaan. Buktinya adalah di dalam berita ini mengisahkan reaksi mahasiswa saat Kemendikbud memutuskan rencana perkuliahan tatap muka dimulai. Menurut saya, lead dalam berita ini adalah lead kontradiksi karena di dalam berita ini terdapat kontroversi antara mahasiswa dan keputusan Kemendikbud. Oke, selanjutnya nama saya Kolis Aditama dan berita selanjutnya berjudul Pesan PS5 malah dapat beton. Pria ini lapor polisi. Menurut saya, judul dari berita ini cukup menarik karena dapat menarik perhatian pembaca. Judulnya akurat dan tidak clickbait karena sesuai dengan isi berita. Selanjutnya, feature dari berita ini adalah seorang pria di Utah, Amerika Serikat memesan PS5 dari eBay, tapi begitu paketnya diterima malah berisi beton. Merasa ditipu, ia langsung melaporkan ke polisi. Menurut saya, jenis feature dalam berita ini adalah feature human interest karena dalam berita ini mengedepankan sisi kemanusiaan karena berita ini bisa menyentuh emosi, jengkel, sekaligus menyedihkan kepada pembaca. Buktinya, seorang pria tertipu saat memesan PS5. Selanjutnya, lead dari berita ini adalah lead ringkasan karena lead tersebut menyimpulkan isi berita. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Pangestu. Saya dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris angkatan 2018 akan membacakan dua berita. Satu berita diambil dari sumber internet. Untuk cerita pertama, Pak Sis, tukang cukur yang rela tak dibayar untuk jaga perlintasan kereta api. Jenis berita termasuk ke dalam soft news. Menurut saya, judulnya sangat menarik pembaca. Dan pasti banyak orang yang ingin membaca karena tersentuh walaupun baru saja membaca judulnya. Lead fase. Kecemasannya kemudian menjadi nyata saat dirinya melihat langsung kecelakaan angkutan. Jadi waktu tahun 2008 ada angkutan umum yang tertabrak kereta mutiara siang. Itu sekitar pukul 9 lebih 10 menit dari Ketapang menuju Banyuwangi. Untungnya tidak ada korban jiwa saat itu. Kisah Pak Sis. Parodi. Bukan sok baik ataupun sok pintar, tapi berusaha menjadi yang terbaik. Hidup hanya satu kali, jadilah hidup yang berarti. Bisa buat kepentingan orang lain. Selorohnya sambil tertawa. Setelah saya membaca berita tersebut, menurut saya berita itu cukup menarik karena isi beritanya dapat memotivasi orang untuk berbuat baik demi keselamatan orang lain. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita yang keempat. Berita yang berjudul Terungkap, korban bunuh diri hari Jumat Keramat di Jembatan Sapen Sragen diketahui punya 2 anak. Berinisial M, profesi sebagai petani asal Gabus Ngerampal Sragen. Misteri kasus dugaan bunuh diri ini pada hari Jumat Keramat di Jembatan Sapen di Dukung Sapen, Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Jumat 4 Desember 2020. Mulai memenuhi titik terang. Pemilik motor tak bertuan dan diduga menyebur ke Sungai Bengawan Solo di atas Jembatan Sapen. Itu diketahui merupakan warga desa Gabus Ngerampal Sragen. Feature yang digunakan pada berita ini adalah
feature human interest karena menceritakan peristiwa yang dialami seseorang. Dan lead pada berita ini adalah lead deskriptif. Hal ini dapat dilihat dari detail seseorang korban yang bunuh diri. Berita selanjutnya adalah berita yang kelima. Berita ini berjudul Misteri Pertarungan Rp10.000 melawan Rp20.000 di Pilkada Sragen 2020. Uang Rp20.000 mendadak viral di media sosial di Sragen. Viralnya sejak sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020. Berita selanjutnya adalah berita yang kelima. Berita ini berjudul Misteri Pertarungan Rp10.000 melawan Rp20.000 di Pilkada Sragen 2020. Uang Rp20.000 mendadak viral di media sosial di Sragen. Viralnya sejak sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 pada Rabu 9 Desember 2020. Hasil penelusuran liputan6.com, peristiwa bermula ketika ada warga yang mengetahui bagi-bagi uang di kota Sragen. Mereka mengaku menerima uang Rp10.000 supaya mencoblos kotak kosong, dan tak mau kalah, di Kecamatan Tanon ternyata ada warga yang mengaku menerima uang Rp20.000 untuk mencoblos calon bupati. Feature berita ini adalah human interest karena menerangkan seseorang pada berita tersebut. Dan lead berita ini adalah lead kontras karena menampilkan kontradiksi yang akhirnya membuat orang ingin tahu dan membaca berita tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.